Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Dalam kesempatan kali ini, kami dari Namira Group akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Ria Nuraini, kemudian Muhammad Mujibur Rahman, selanjutnya Nia Nuzul Safitri, dan yang terakhir Namira Sofwatul Farohi. Simak video ini sampai akhir ya. Oke, materi pertama akan saya sampaikan. Jadi latar belakang studi kelayakan bisnis kami yaitu permasalahan mengenai limbah masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal itu menuntut manusia harus berinovasi dalam menciptakan karya yang bermanfaat dengan bahan dasar limbah. Salah satu jenis tanaman yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia, namun hasil limbah tanaman tersebut belum termanfaatkan secara maksimal adalah jagung. Produksi jagung di Indonesia melimpah ruah, namun pemanfaatannya sebagian besar digunakan untuk pakan ternak saja. Produksi jagung yang melimpah tak lepas dari limbah yang dihasilkannya, berupa kulit jagung. Potensi kulit jagung dapat dilihat dari kandungan nutrisi di dalamnya. Melihat potensi yang besar dari limbah kulit jagung, kami memiliki gagasan untuk memanfaatkan limbah kulit jagung yang mengandung berbagai bahan sebagai bahan baku pembuatan bunga hias. Selanjutnya, nama perusahaan kami adalah Namira Group. Visinya menjadi perusahaan lokal yang berdaya saing internasional. Untuk misinya, membuat produk yang ramah lingkungan, membuat produk kreatif dan inovatif dengan berbagai corak hiasan, kemudian mengutamakan kepuasan konsumen dengan mengedepankan kualitas produk. Slogan yang kami junjung, make your memories with us. Deskripsi usaha dari studi kelayakan bisnis dari kelompok kami yaitu badan usaha ini bergerak di bidang kerajinan tangan yang berbahan dasar kulit jagung yang diproduksi menjadi bunga artificial. Bunga kulit jagung ini hadir dengan berbagai variasi produk, yaitu 3G frame flower dan bouquet. Bentuk usaha ini adalah firma, di mana setiap pemilik menyertakan modal ke dalam usaha tersebut dan ikut mengelolanya. Legalitas badan usaha dilihat dari ukuran perusahaan. Unit usaha ini masih tergolong kecil. Meskipun ukurannya masih kecil, unit usaha ini mampu memiliki legalitas badan usaha. Untuk izin usahanya, selain berbentuk SIUI atau surat izin usaha industri yang merupakan surat untuk bidang industri kami juga memperoleh izin usaha dari SITO atau surat izin tempat usaha yang dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan perusahaan. Aspek perpajakan, menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu yang mengatur soal tarif PPh final sebesar 0,5% untuk pelaku usaha UMKM yang peredaran brutonya mulai dari 300 juta sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Baik, selanjutnya saya Namira Subatul Farohi akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Carnhurst Flower. Pemilik dari perusahaan ini merangkap sebagai manajer, namun setiap manajer memiliki tujuan strategis yaitu menyusun strategi di setiap divisinya.
untuk meningkatkan nilai dari perusahaan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, Namira Group memiliki 4 orang karyawan yang dibagi menjadi 2 karyawan tetap dan 2 karyawan paruh waktu. Struktur organisasi Namira Group terbagi atas yang pertama yaitu manajer personalia yaitu Mujibur Rahman, memiliki tugas dan wewenang yang pertama merekrut karyawan, kemudian memberikan pelatihan kepada karyawan, mengatur gaji dan tunjangan, mengawasi kinerja karyawan, kemudian membuat prosedur operasional yang harus dilaksanakan oleh karyawan. Selanjutnya adalah manajer produksi oleh Nia Nuzul Safitri, yaitu mengawasi proses produksi, menjaga kualitas produksi, membuat desain produk, menjaga efisiensi biaya produksi, dan yang terakhir memperhatikan stok persediaan bahan baku. Selanjutnya adalah manajer keuangan yang akan diemban oleh Ria Nuraini, yaitu mengelola arus pengeluaran dan pemasukan keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan dan tahunan perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, menentukan kebijakan akuntansi, mengurus perpajakan, dan mengatur dan mengelola pembiayaan. Selanjutnya adalah manajer pemasaran yaitu Namira, membuat strategi pemasaran, memperhatikan tren pasar, membuat konten untuk sosial media, menentukan strategi iklan, memasarkan produk, dan bertanggung jawab atas jumlah target penjualan. Kemudian karyawan memiliki tugas dan wewenang yaitu melakukan produksi, packing produk, sebagai admin yaitu membalas chat konsumen, melayani komplain konsumen, melakukan pencatatan penjualan, dan menjaga stand ketika ada event bazar, pameran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari Cornhusk Flower, yaitu strength, produk utama kulit jagung bersifat alami, ramah lingkungan, dan mengurangi limbah. Produk bunga yang merupakan produk utama kami ini memang menggunakan bahan kulit jagung atau lebih dikenal dengan klobo jagung yang bersifat alami dan ramah lingkungan, serta dapat mengurangi produksi limbah dari usaha kami. Hanya menambah penghasilan petani melalui usaha kerjasama produk bervariasi, yaitu untuk memperoleh klobo jagung ini kami akan bekerja sama dengan para petani jagung yang ada di desa-desa. Harapannya dapat menambah penghasilan para petani tersebut serta dapat mengefisiensikan biaya produksi. Produk kami keluarkan sangat bervariasi, bermulai dari bunga pertangkai, buket bunga, flower dome, dan 3D flower frame. Selain itu, kami juga akan membuat bunga dengan berbagai variasi kombinasi warna yang tidak ada di produk lainnya. Kemudian, pemasaran memiliki daya aksesibilitas yang baik. Dalam proses pemasaran produk kami menggunakan media sosial sebagai langkah awal kami dalam mengenalkan produk kepada masyarakat. Selain itu, kami juga akan memanfaatkan marketplace baik dari Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Serta kami juga akan membuka stand pada saat pameran seni atau pada saat adanya event-event tertentu. Weakness atau kelemahan dari produk kami adalah produk bunga klobo jagung ini, proses pembuatannya cukup memakan waktu. Selanjutnya adalah bunga kulit jagung sudah dikenal namun kurang diminati masyarakat. Bunga kulit jagung ini memang sudah dikenal masyarakat namun kurang diminati masyarakat karena kebanyakan yang sudah ada di masyarakat berbentuk kuno dan kurang terlihat estetik apabila dijadikan hiasan di rumah. Mindset masyarakat masih kurang bagus untuk bunga klobo jagung ini. Maka dari itu, kami harus melakukan usaha yang lebih besar dalam proses pemasaran kami. Selanjutnya membutuhkan supplier yang jauh dari lokasi usaha. Kami juga membutuhkan supplier yang jauh dari lokasi usaha. Kami membutuhkan supplier jauh dari lokasi usaha kami yang mana akan membutuhkan waktu cukup lama dalam pengadaan bahan baku. Selain itu adalah harga produk kami cukup tinggi. Harga dari produk kami yang cukup tinggi yang mana kami harus lebih ekstra dalam memasarkan dan melakukan branding kepada produk kami agar dapat memasarkan dengan tepat kepada target pasar. Setelah itu adalah opportunity atau peluang dari usaha Cornhusk Flower. Peluang usaha sangat besar dan pesaing masih sedikit. Dengan begitu, kami sangat yakin bahwa usaha ini layak dijalankan.
Selain itu, variasi produk belum ada di pesaing. Kami membuat variasi produk yang sekiranya belum ada di pesaing, yang dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi kami. Masyarakat lebih menyukai produk bersifat alami, ramah lingkungan, dan memiliki keindahan yang unik. Selain itu, saat ini banyak masyarakat yang lebih menyukai produk yang bersifat alami dan ramah lingkungan, serta memiliki keindahan yang unik, yang dapat dilihat dari perpaduan warnanya, bentuk dan desain penataannya. Selera masyarakat yang dapat sangat kompleks ini memberikan peluang besar bagi kami. Kemudian adalah ancaman dari usaha Cornhouse Flower. Ancaman terbesar bagi usaha kami yaitu kelangkaan pada bahan baku yaitu klobot jagung atau Cornhouse. Adanya gagal panen jagung dan menurunnya produksi jagung setiap tahunnya merupakan ancaman bagi kami karena kesediaan klobot kulit jagung akan semakin berkurang sehingga bunga yang dapat kami produksi juga akan semakin menurun. Hal ini berdasarkan data dari Ditjen Tanaman Pangan tahun 2016 sampai 2045 yang menyatakan bahwa produksi jagung setiap tahunnya meningkat, namun tingkat pertumbuhan semakin menurun dari tahun 2019 dan terus menurun sampai tahun 2020. Kemudian adalah mengenai analisis produksi dan operasionalisasi. Spesifikasi produk Cornhouse Flower. Jenis produk kami yaitu produk kerajinan tangan yang berbahan dasar klobot jagung yang dapat disebut dengan Cornhouse Flower. Produk ini akan kami olah menjadi berbagai variasi produk lainnya seperti bunga hiasan satuan untuk aksesoris yang akan kami distribusikan kepada toko aksesoris dan berbagai bentuk gift lainnya seperti flower bucket, flower dome, dan 3D flower frame. Proses produksi bunga klobot jagung adalah yang pertama, pembelian bahan baku ke supplier, proses pewarnaan, proses pengeringan, membentuk pola bunga yang dibutuhkan, merangkai bunga, dan proses pengemasan dan pendistribusian ke toko aksesoris. Selanjutnya adalah proses produksi dari flower bucket, yaitu yang pertama, membuat pola daun sesuai dengan kebutuhan, kemudian merangkai bunga dan daun beserta tangkai sesuai dengan jenis bunga sehingga membentuk bunga yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah merangkai variasi bunga yang sudah disiapkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama yaitu terkait lokasi dari usaha kami. Nah, untuk sementara itu kami hanya membutuhkan satu lokasi usaha yang berperan sebagai studio produksi. Dikarenakan penjualan kami itu akan dimulai melalui marketplace dan media sosial. Nah, untuk lokasi studio itu nantinya akan dibuka di daerah Bintaro yang merupakan lokasi elit di kawasan Tangerang Selatan. Nah, adapun untuk tenaga kerja, kami itu membagi menjadi 2 tenaga kerja tetap dan 2 tenaga kerja lepas di samping dengan para manajer seperti itu. Adapun untuk strategi pemasaran dari usaha kami itu menggunakan bauran dari 7P. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada produk. Nah, produk dari kami itu lebih dikenal dengan bunga klobot jagung. Nah, tapi kita tidak hanya memproduksi itu saja. Kami juga memiliki berbagai variasi produk yang dapat menambah nilai dari produk utama kami. Seperti ada buket bunga jagung, kemudian ada flower dome, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu price, di mana harga yang kita tawarkan itu cukup tinggi dari harga pasaran dikarenakan kami memiliki target pasar yang cukup spesifik. Adapun rentang harganya yaitu sekitar 150 ribuan hingga dengan 1.250.000. Untuk yang ketiga yaitu place, di mana tempat usaha kami itu ada di 2 tempat. Yang pertama dan utama itu di studio produksi. Dan kadang kita juga membuka stand di mall setiap kali ada event tertentu untuk menambah agar masyarakat tahu dengan produk kita. Yang keempat yaitu adanya promotion. Nah, promosi yang kami gunakan itu yaitu menggunakan media sosial yang mana dapat berbentuk seperti pengadaan giveaway, kemudian juga ada mengadakan sale setiap minggunya, dan ikut gabung dalam
program gratis ongkir di setiap marketplace setiap tanggal cantik seperti itu. Yang kemudian ada people. Nah, dalam kegiatan produksi kami itu mempekerjakan karyawan yang benar-benar ahli dan mampu membuat per produk itu dengan teliti sehingga hasilnya akan bagus. Nah, karyawan itu kami merekrut ada 4, di mana yaitu 2 untuk pegawai tetap dan 2 sebagai part-time. Yang keenam yaitu ada physical evidence, di mana produk kita itu dikemas dengan dilapisi menggunakan bubble wrap apabila kita kirim ke luar kota seperti itu. Nah, selain dilapisi dengan bubble wrap, kita juga dilapisi dengan kardus yang cukup tebal agar produk kami itu tidak rusak saat di perjalanan. Nah, P yang terakhir yaitu ada proses. Dalam proses produksi, yang pertama kali itu kita jaga adalah keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini dapat dilihat dari proses menggunting, menyetrika, merebus, dan merangkai bunga. Selain itu, kami juga memperhatikan tingkat kerapian dari setiap produksi atau detail dari setiap bunga seperti itu. Nah, mungkin itu adalah strategi pemasaran dari usaha kami. Adapun dampak sosial dan ekonomi dari segi individu itu ada 4. Yang pertama adalah adanya interaksi dari konsumen bunga kelabut jagung kepada lingkungan sekitar akan membuat produk ini lebih menarik konsumen secara lebih luas. Kemudian yang kedua, konsumen puas dan memperoleh produk sesuai ekspektasinya dikarenakan beragamnya komposisi yang ditawarkan membuat konsumen bebas memilih style sesuai selera, sehingga bunga ini bisa dipesan secara custom. Bagi pegawai, tingginya tingkat penjualan akan berbanding lurus terhadap pendapatan yang diperoleh pegawai. Yang terakhir yaitu bagi pembeli, di mana konsumen yang melakukan pembelian produk akan merasa puas dan pada kesempatan selanjutnya memiliki peluang untuk kembali menggunakan produk bunga kelabut jagung ini. Mengingat banyaknya acara yang membutuhkan buket bunga sebagai pelengkap kegiatan. Adapun dampak sosial dan ekonomi dari segi industri terkait itu ada 2. Yang pertama, eksistensi dari bunga kelabut jagung akan membuat petani jagung itu memiliki lahan baru dalam produk penjualan. Kulit jagung yang biasanya hanya berupa limbah dan tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan, maka nantinya akan berubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian yang kedua adalah tingginya permintaan akan bahan pembuatan produk usaha yaitu kulit jagung akan membuat pendapatan dari para petani itu meningkat, sehingga petani juga mendapat peluang untuk ikut serta dalam memperlebar daya usaha dengan memperluas lahan pertanian jagung. Nah, untuk dampak sosial dan ekonomi dari segi masyarakat luas itu juga ada 2. Yang pertama, dampak sosial itu adalah diperlukan adanya toleransi dari masyarakat ketika melakukan transaksi dikarenakan produk dari bunga kelabut jagung ini menggunakan 2 sistem, yaitu melakukan stok produk dan pre-order. Jadi ketika pre-order itu harus sabar ya, karena kita itu homemade seperti itu. Kemudian ada dampak ekonomi masyarakat, yaitu ketika bunga kelabut jagung ini laris di pasaran, maka akan semakin melebarnya lapangan pekerjaan dikarenakan kami juga akan menambah pegawai seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan, yaitu aspek keuangan dari Namira Group. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai total kebutuhan investasi dan modal kerja awal, yaitu sebanyak Rp54.994.000 yang dibagi menjadi 4 pemilik, yang masing-masing pemilik menyetorkan modal sebanyak Rp13.748.500 dengan total kas yang ada di perusahaan yaitu Rp54.994.000. Sebelum masuk ke laba rugi, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan produksi beserta perencanaan penjualan. Jadi di sini kami memproduksi 3.000 corn husk atau bunga kelabut jagung itu sebanyak 3.000, yang mana ada 400
piece yang didistribusikan kepada distributor, dan juga ada 2.600 piece yang akan kita olah menjadi beberapa variasi produk di bawah ini. Kemudian kita akan merencanakan penjualan dengan asumsi, sebelum kita menentukan laba rugi, dengan asumsi per bulannya itu laku sebanyak 80%, maka kita menemukan kita akan memperoleh omset sebanyak Rp77.200.000. Kemudian perencanaan laba rugi per bulan dan penjualan yang sekian dengan harga pokok yang ada yaitu Rp44.712.760, dan kita menemukan laba kotor sebanyak Rp32.487.240.000 dengan biaya operasional yang ada dalam satu bulan tersebut adalah Rp12.200.000, maka ketemu laba bersih sebelum pajak yaitu Rp20.287.240, di mana untuk perencanaan laba rugi per tahunnya adalah sebanyak dengan kenaikan 5% per triwulannya, maka kita menemukan total laba bersih dalam tahun tersebut yaitu Rp273.679.196, yang mana karena kita merupakan perusahaan yang belum masuk ke PKP, maka kita tidak wajib untuk membayar pajak, maka untuk earning after tax-nya itu masih sama dengan earning before tax-nya. Kemudian untuk analisa kelayakan usaha kita menggunakan beberapa, yang pertama yaitu ada payback period, di mana untuk payback periodnya kita menemukan dari total investment dibagi cash flow per tahunnya dikali 1 tahun. Untuk cash flow per tahun kita itu dapat dicari melalui operational cash flow, yang dimana penjumlahan dari earning after tax plus depreciation. Nah, untuk depresiasinya per triwulannya ditemukan Rp297.000 dengan total per tahunnya yaitu Rp1.188.000. Maka ketemu operational cash flow secara keseluruhan dalam 1 tahun yaitu Rp274.860.196 dengan payback periodnya yaitu total investment dibagi cash flow per tahun dikali 1 tahun, di mana total investment yaitu Rp54.994.000 dikalikan Rp274.860.196 dikalikan 12 bulan. Ketemunya 2,4, yang artinya bahwa usaha ini akan balik modal setelah 2,5 bulan berjalan. Kemudian ada average rate of investment-nya yaitu dengan rata-rata rate-nya yaitu Rp24.816.016 dibagi average investment yang didapat dari Rp54.994.000 dibagi 2, dan rate 8-nya didapat dari Rp273.672.196 dibagi 12 yaitu ketemu Rp22.806.016, maka ketemu average rate of investment-nya yaitu 83%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkatan keuntungan yang didapatkan dari investasi tersebut adalah 85%, jadi cukup tinggi. Kemudian kita masuk ke net present value-nya, yaitu untuk net present value-nya kita dapat menemukan ini NPV akhirnya yaitu Rp194.850.918, yang artinya bahwa selama 10 tahun maka akan memberikan keuntungan sebanyak Rp194.880.918, maka investasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena dapat menghasilkan NPV yang lebih dari 0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai aspek kelayakan aspek keuangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jika ada pertanyaan kita dapat diskusikan